dijelaskan secara rinci ya di form 1770 SS maupun yang S. Oke, mungkin teman-teman sambil ada yang sudah mencoba juga ya, itu nanti kita coba juga sekaligus ketika sudah masuk diskusi tanya jawab nanti bisa ditanyakan apa saja kendala saat pengisian SPT. Oke, lalu selanjutnya kita beralih dulu ke sesi selanjutnya ya Bapak Ibu. Kita akan mulai sesi yang kedua yang akan dipaparkan oleh Pak Ruswanto mengenai program pengungkapan sukarela. Kepada Pak Ruswanto, waktu kami persilakan. Terima kasih Mas Vito. Izin share screen. Apakah sudah kelihatan Bapak Bu ya? Sudah, Pak? Sudah muncul gambar saya? Oke, sudah kelihatan. Gambar slide-nya maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyudin, Kepala BPS Provinsi NTB, Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu semua peserta Zoom siang hari ini. Terima kasih teman-teman Matim. Izinkan saya Ruswanto, penyuluh dari Kanwil DJP Nusa Tenggara, untuk menyampaikan materi namanya PPS ya, Program Pengungkapan Sukarela. Ini mungkin baru dengar ya, belum begitu populer, namun sudah digaungkan sejak Januari kemarin. Jadi tadi SPT lengkap sudah disampaikan Mbak Manda, mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa segera disampaikan Bapak Ibu. Sebelum biasanya kalau akhir-akhir tahun, akhir-akhir 31 Maret itu jaringan ya biasanya agak lemot ya karena banyak yang menggunakan begitu. Izin saya menyampaikan, mudah-mudahan ini ya karena harus disampaikan ya, mudah-mudahan menambah wawasan, barangkali Bapak Ibu juga nanti berminat. Ini produk dari DJP ya. Namanya Program Pengungkapan Sukarela ya, kalau bahasa Inggrisnya itu Voluntary Disclosure Program. Apa maksudnya ini? PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Ini mirip sekali dengan tahun 2016 kemarin ya, 2016-2017. Waktu itu kita mengikuti namanya program tax amnesty ya, tax itu pajak, amnesty pengampunan pajak ya. Jadi kesempatan ini diberikan oleh DJP ya bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya melaporkan penghasilannya ya dengan cara mengungkapkan harta. Karena kenapa harta? Ya karena harta itulah akumulasi dari penghasilan ya yang tersisa. Harta itu bisa cash ya, bisa kas, bisa uang, bisa aset begitu. Apa yang melatar belakangi pemerintah menggulirkan, ya, mengeluarkan atau menawarkan tax amnesty kedua kalau Bapak Ibu sebut ya itu TA kedua, tapi kalau DJP sebenarnya bukan karena memiliki karakteristik yang berbeda, tujuan yang berbeda, tarif yang berbeda begitu ya. Ini apa yang melatar belakangi? Yang pertama, kondisi pertama karena masih terdapat peserta TA yang kemarin ya tahun 2016 itu belum sepenuhnya mendeklarasikan, belum sepenuhnya mengungkapkan aset yang dimiliki dari tahun
ke bawah atau dari tahun 84 sampai 2015. Ini waktu tax amnesty tahap 1 lah ya waktu itu. Jadi maka tahun ini dikasih kesempatan kembali. Ya. Jadi pengaturannya sebelum Undang-Undang HPP, nah ini juga singkat saya kasih tahu, sampaikan bahwa PPS ini, Program Pengungkapan Sukarela, merupakan bagian dari Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya, ini produk pemerintah yang telah diundangkan tanggal 7 Oktober tahun 2021 kemarin. Ya. Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 namanya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang salah satu babnya dimuat di sana adalah program pengungkapan sukarela. Kenapa kondisi satu ini DJP menawarkan kembali untuk wajib pajak yang belum tuntas dalam mengikuti tax amnesty, ya karena bagi wajib pajak peserta atau alumni TA ya yang masih belum melaporkan seluruh asetnya, bila ditemukan oleh DJP maka dianggap penghasilan yang dikenakan berupa final dengan tarif yang cukup besar, yaitu untuk orang pribadi 30% dan ditambah sanksi 200%. Jadi berat sekali ya. Maka sebelum ditemukan oleh DJP, tahun ini ditawarkan kembali untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Ini yang alumni TA. Ya. Yang kedua, masih banyak juga wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SP tahunan 2016 sampai 2020. Jadi nanti kita kenal yang alumni TA itu menggunakan kebijakan 1, yang kebijakan 2 khusus untuk orang pribadi atas SPT atau kewajiban tahun 2016 sampai 2020. Jadi ini latar belakang mengapa digulirkan kembali program tax amnesty atau PPS. Ya. Kemudian juga adanya pertukaran data otomatis. Negara-negara di dunia ini saling tukar menukar data, khususnya data perbankan. Jadi tidak akan bisa sembunyi ya, DJP ini makin ke sini sudah makin dengan kemajuan teknologi dan informasi, kita DJP sebagai bank data ya, bisa bertukar data dengan semua negara di dunia ya. Makanya kita tawarkan apakah menunggu ditemukan atau silakan diungkapkan oleh wajib pajak. Ya. Kemudian data ILAP ya, data dari sumbernya ini instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Jadi dengan adanya nanti SIN ya, Single Identification Number, itu nanti data-data dari instansi, antar instansi, data BPS, data BPN, data Polda, semuanya itu nanti bisa terintegrasi dalam satu server ya, sehingga kita bisa buka ya, DJP bisa buka begitu. Kemudian juga WP yang belum melaporkan asetnya ya, mestinya SPT tadi kan seperti diterangkan Mbak Manda, isinya itu adalah digunakan untuk melaporkan penghasilan dan aset begitu ya. Penghasilan dari mana, dibelikan untuk apa ya. Gitu. Itu SPT ya. Jadi nanti kalau penghasilannya katakanlah 100 juta, kok punya aset 1 miliar. Nah, itu nanti kan tanda tanya. Nah, dari mana, mestinya ada penghasilan lain atau misalnya dapat warisan dan sebagainya. Nah, dengan kondisi ini dan data-data yang kami miliki ditawarkan di namanya Voluntary Disclosure Program, program pengungkapan sukarela. Apa tujuannya? Ya, sekali lagi seperti TA dulu adalah meningkatkan kepatuhan sukarela ya dengan dasar atau asas kesederhanaan ya, yang sederhana, praktis ya, dan kepastian hukum, dijamin kepastian hukumnya ya, serta manfaatnya nanti ada manfaat yang kami terangkan berikutnya ya. Jadi sukarela ini tidak dipaksa ya. Harapan DJP itu wajib pajak melaporkan SPT-nya secara benar ya, jelas ya, tepat waktu, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah ini yang seperti kita sebutkan tadi, program PPS ini ada 2 kebijakan Bapak Ibu, 2 skema ya.
Yang pertama tadi adalah untuk alumni TA. Jadi dulu kan yang tax amnesty itu diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan, ya, yang peserta TA yang masih punya aset, ya, jadi masih ada aset di posisi tahun 2015 namun belum diungkap semua pada waktu TA, belum semuanya, belum tuntas, ya, dikasih kesempatan kembali, daripada nanti kalau ketemu sama DJP dikenakan sanksi 200%. Nah, maka dikasih kesempatan untuk ikut ini selama hanya 6 bulan, ya, 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Tarifnya berapa? Kalau dulu kan TA itu tarifnya ada 2%, ada 3%, ada 5%, ada 0,5% untuk UKM. Nah, sekarang ini tarifnya cukup tinggi, ya, memang cukup tinggi, yaitu 11%. Untuk deklarasi luar negeri, untuk wajib pajak yang punya harta di luar negeri dan diungkap saja itu 11% kali nilai hartanya. Kemudian 8% untuk harta luar negeri yang dibawa pulang ke Indonesia atau direpatriasi, dan harta dalam negeri yang diungkap, ya, diungkap saja, dilaporkan saja, ya. Jadi ini 8%. Artinya tarif yang umum itu 8% begitu, ya. Kemudian 6% apabila harta-harta tadi itu juga diinvestasikan, ya, ditanamkan dalam 3 hal ini, ya, SPN, surat berharga negara, ya, kemudian hilirisasi. Hilirisasi ini maksudnya ditanamkan dalam industri atau sektor pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, ya. Kemudian renewable energy ini energi terbarukan, misalnya PLT tenaga surya begitu, ya. Jadi yang energi terbarukan ini pemerintah mengasih diskon lagi, lebih murah tarifnya 6%, ya. Jadi ini basis pesertanya adalah orang pribadi dan badan yang pernah ikut TA dulu begitu. Kemudian kebijakan 2 untuk siapa? Ini adalah diperuntukkan bagi orang pribadi saja, ya. Semua WP orang pribadi, termasuk karyawan, termasuk kita semua, termasuk pedagang dan sebagainya, apabila ingin memanfaatkan program ini, yaitu apabila masih memiliki harta, ya, yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Nah, harta yang mana? Harta yang diperoleh 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan SPT dalam SPT 2020. Jadi Bapak Ibu cek semua SPT-nya dari 2016 sampai 2020, asetnya sudah dimasukkan semua atau belum, ya. Kalau belum, silahkan dipilih, mau dibetulkan juga boleh, mau ikut yang belum dilaporkan itu diikutkan di program PPS ini juga boleh. Tarifnya berapa? Nah, ini tarifnya kalau punya aset di luar negeri, diungkap saja, tidak dibawa pulang, itu 18%. Kalau harta dalam negeri atau harta luar negeri yang dibawa pulang, itu 14%. Nah, ini 14% ya umumnya, ya. Jadi yang tadi itu, yang alumni TA itu 8%, yang kebijakan 2 ini OP, wajib pajak orang pribadi, itu 14%. Kok cukup tinggi? Tidak seperti zaman dulu, ya, yang namanya diskon kan tidak bisa 2 kali 3 kali, ya. Artinya ini sudah dikasih kesempatan dulu, tidak menggunakan, ya, ini lebih mahal. Kenapa? Karena pemerintah ini lebih tegas, ya. Karena dulu kan zaman TA itu pemerintah belum, atau DJP belum punya data, belum terkumpul secara lengkap, ya. Nah, yang ini DJP sudah punya data yang sangat lengkap, ya, dari berbagai negara, dari berbagai lembaga, kementerian, sebagainya. Jadi silahkan, ya, kalau memang ada datanya, ada asetnya, Bapak Ibu bisa menggunakan kebijakan 2. Kemudian apa manfaatnya? Nah, ini, ya, seperti tadi kita sampaikan, untuk kebijakan 1, untuk PPS 1, untuk orang yang pernah ikut TA zaman dulu kita ikut PPS ini, manfaatnya adalah tidak dikenakan sanksi, ya. Artinya kalau masih ada aset yang tahun 2015 ke sana yang belum diungkap pada waktu TA, dengan diungkapkan lagi di sini di PPS ini, maka tidak akan kena sanksi, yaitu cukup dengan tarif 8% tadi, akan bebas dari pengenaan tarif yang 30% plus sanksi 200%. Itu alumni TA. Untuk yang ini, ya, untuk kebijakan 2, untuk, ya, kita orang pribadi yang untuk mengamankan tahun 2016-2020, ya, apa manfaatnya? Manfaatnya tidak akan diterbitkan ketetapan, tidak akan diperiksa begitu. Aman 2016 sampai 2020, ya.
kecuali ada harta yang belum diungkap ya, memang harus tuntas ya pengungkapannya ya. Atau terdapat pemotongan pajak yang belum disetorkan, misalnya notaris ya, notaris punya pegawai ya, sudah motong gaji pegawai disetorkan tapi belum disetorkan, maka ini tidak termasuk manfaat, tetap bisa ditagih atas pemotongan itu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kebijakan dua ini untuk kita yang orang pribadi, manfaatnya adalah mengamankan dalam tanda kutip kewajiban pajak tahun 2016 sampai 2020 ya. Jadi tidak perlu dibetulkan lagi, tinggal diungkap saja harta yang belum dilaporkan di PPS ini. Ya ini ya, jadi ini konsekuensi. Jadi setelah tanggal 30 Juni nanti ya, ini berakhir, bagi yang masih kurang juga begitu ya. Masih kurang juga untuk yang alumni TA, maka dapat dikenakan kembali aturan yang TA itu ya, tarifnya 30% ya ditambah sanksi. Jadi kalau ini dikasih kesempatan 6 bulan dimanfaatkan kalau memang tidak ingin dikenakan sanksi besar begitu. Ini kebijakan satu. Kebijakan dua, kalau sudah nanti 30 Juni berakhir, tidak ikut SPPH sudah ikut PPS ini, masih ada hartanya, nanti dikenakan tarif 30%. Jadi harus tuntas istilahnya. Kalau ikut sekalian, tuntas begitu ya. Kalau dulu, sana untuk menyampaikan TA adalah surat SPH ya, surat pemberitahuan pernyataan harta. Kalau sekarang namanya SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta begitu ya, beda-beda dikit lah ya. Ini mekanismenya ya, gambaran umum. Ini hanya rangkuman saja. Nah ini, jadi berbeda dengan TA dulu, kalau yang sekarang ini disampaikan secara elektronik, secara online, ya bisa dari mana saja, kapan saja, ya sebelum tanggal 30 Juni jam 12 malam, ternyata gitu ya. Jadi ini disampaikan secara elektronik. Ya kalau dulu kan kita rame-rame membawa berkas ke kantor pajak dicek dulu, sekarang tidak. Sekarang seperti menyampaikan SPT tahunan secara online. Ya. Nah, bagaimana kalau saya selama ini SPT-nya SPT-nya manual? Walaupun SPT-nya manual, khusus untuk penyampaian PPS ini harus secara elektronik. Ya. Kalau masih bingung, nanti bisa datang ke kantor pajak, Kanwil bisa, atau KPP terdekat. Ya, untuk pelayanan online, kelas pajak online, ya kelas pajak sementara masih online karena pandemi ya. Nanti kalau sudah buka, itu di Kanwil itu hari Senin, di KPP hari Rabu, dan di KP 2KP hari Jumat. Begitu Bapak Ibu. Kelengkapannya ini seperti dulu, cuma sekarang kan sudah ada form ya, sudah ada form di DCP online ya, seperti tadi Mbak Amanda yang menyampaikan SPT-nya lewat e-filing itu ya, formnya sudah di laman DCP online. Ini juga syaratnya apa? Bukti bayarnya TPN, kemudian rincian harta, rincian utang, gitu ya. Kemudian pernyataan, ya tadi mau dibawa pulang Indonesia, hartanya apa, aset yang di luar negeri atau diinvestasikan. Gitu. Dicentang nanti di SPPH-nya di form penyampaian SPPH. Kemudian cara hitungnya bagaimana? Harta yang bagaimana? Apakah seluruh nilai harta? Oh tidak, ternyata ini harta bersih, ya harta bersih. Jadi kalau ini lagi-lagi kita terangkan dua-duanya ya. Kalau kebijakan satu, ini tarifnya adalah tarif tadi yang 14, yang kebijakan satu itu yang alumni TA ya, 6, 8, 11% dikalikan nilai harta bersih. Harta bersih itu apa? Harta kotor ya, dikurangi pokok utang. Begitu, itu harta bersih namanya. Kemudian ini untuk kebijakan dua ya, jadi untuk kita-kita ini yang barangkali berminat, ya syaratnya apa saja syaratnya? Tidak diperiksa, tidak sedang diperiksa untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Tidak sedang dilakukan penyidikan. Syaratnya apa? Ya ber-NPWP, udah pasti ya, membayar NPWP final, menyampaikan SPT tahunan 2020, begitu. Kemudian mencabut permohonan institusi atau upaya hukum. Jadi kalau mau ikut berniat untuk PPS ini, Bapak Ibu kalau memiliki permohonan institusi atau permohonan pengurangan sanksi keberatan itu harus dicabut.
Nah ini cara hitungnya gimana? Sama seperti tax amnesty dulu adalah tarif nilai harta bersih. Tarifnya tadi berapa? Ya tarifnya tadi 14% lah ya untuk PPS 2 ini 14%. Harta dikurangi pokok utang. Jadi harta yang tersisa, harta yang kondisi di akhir tahun 2020, ada harta yang belum dilaporkan, maka dikurangi pokok utang. Ya misalnya beli motor tahun 2017 ya, ini belum dilaporkan, posisinya belum dilaporkan ya, harga motor waktu itu katakanlah 20 juta sampai 2020 Desember utang motor itu pokoknya masih katakanlah 15. Nah, berarti harta bersih adalah 5 juta. Itu yang dikalikan tarif. Jadi ini pedoman harganya adalah kas atau setara kas itu nilai nominalnya ya. Kalau selain kas, aset, tanah, bangunan, kendaraan itu harga perolehan. Berapa belinya begitu ya. Kalau tidak ketahui, bingung, ini tahun kapan saya beli atau berapa saya beli waktu tahun 2016, 17, maka digunakan nilai wajar. Berapa sih harga wajarnya ketika kira-kira kalau tanggal 31 Desember 2020 begitu. Ini hanya eh, kode setoran ya, kode setoran. Kemudian kalau sudah berniat ikut SPPH, sudah masuk ke disiplin lain, ya, itu bisa memasukkan sampai dengan 30 Juni, Bapak Ibu bisa membetulkan, ini ada yang salah, bisa dibetulkan, ya, selama belum sampai dengan 30, selama masih dalam kurun waktu Januari sampai 30 Juni, bisa dibetulkan. SPPH kedua, SPPH ketiga, dan sebagainya, ya. Juga bisa dicabut, ya, misalnya Bapak Ibu, aduh, ini saya nggak jadi ikut lah, saya pikir-pikir nggak jadi ikut, boleh ya nanti dengan mencabut. Caranya mencabut gimana? Dengan cara mengisi laporan-laporan itu dengan nilai nol semua, dinolkan semua, maka dianggap sudah mencabut begitu. Ini pembetulan. Jadi nanti kantor pajak seperti kita menyampaikan SPT juga ya, itu bisa aku akan diteliti nanti SPPH-nya. Laporan PPS kita akan diteliti ya. Apabila nanti ada salah hitung, salah tulis ya nanti akan dibetulkan ya, akan ditagih kalau kurang-kurang bayar ya. Juga bisa dibatalkan kalau misalnya syaratnya tadi nggak dipenuhi ya. Misalnya ibu menyatakan ikut ternyata ibu ada proses keberatan yang belum dicabut, nah itu bisa dibatalkan. Ini tambahan, tadi kan ada repatriasi ya, jadi kalau wajib pajak memiliki harta di luar negeri, ya berupa apartemen, tanah, bangunan di sana, akan dibawa pulang Indonesia itu bukan tanahnya dibawa pulang, tapi dijual, nanti dialihkan dalam bentuk kas ya, melalui rekening bank, itu paling lambat 30 September Bapak Ibu ya 2022 harus dialihkan begitu ya. Jadi tadi di SPP-nya dicentang dulu di formnya tadi itu disentang bahwa saya ikut repatriasi harta ini gitu. Itu nanti paling lambat 30 September harus sudah dibawa ke Indonesia, harus sudah di store ke bank Indonesia, dimasukkan ke Indonesia ya. Dalam waktu 5 tahun tidak boleh dialihkan. Kemudian juga yang investasi. Tadi yang repatriasi yang dibawa pulang Indonesia itu maksimal tanggal 30 September 2022. Yang investasi yang ditanamkan ke SBN atau sumber daya alam ini ya dalam bentuk saham mendirikan usaha baru itu paling lambat 30 September 2023. Jadi setahun lebih lambat ini ya karena kesempatan investasi kan perlu syarat, perlu aturan dan sebagainya ya. Ini 30 September 2023 dan juga selama 5 tahun tidak boleh dipindahkan ke atau dialihkan ke investasi lain. Oke, ini hanya mekanisme saja. Nah, bagaimana laporannya? Nah, ini laporan investasi ya, laporan investasi bersama dengan laporan tahunan. Nah, ini jadi kalau sudah berniat untuk menginvestasikan atau berniat untuk merepatriasi karena tarifnya lebih rendah tadi, apabila wajib pajak itu prestasi, ingkar janji, tadinya mencentang mau investasi, centang mau repatriasi, kok nggak jadi? Nah, nanti akan dikenakan tambahan tarif begitu Bapak Ibu ya. Ini tarifnya. Oke, sudah hampir
slide akhir ya. Ini konsekuensi hak dan kewajiban setelah penguapan harta. Jadi peserta PPS Bojakan 2 tidak dapat lagi mengajukan permohonan restitusi dan upaya hukum ya. Kemudian laporannya, harta yang dilaporkan dalam PPS tadi itu dianggap sebagai harta tahun 2022. Jadi nanti ya misalnya Bapak Ibu sekarang mau laporkan SPT 2021, lapor saja seperti biasa. Tapi yang harta diungkap dalam SPPH tadi itu nanti akan dimasukkan dalam SPT tahunan 2022. Jadi tahun depan. Jadi tidak mengganggu laporan SPT tahunan yang tahun ini Bapak Ibu. Kemudian harta yang diungkap tadi itu tidak boleh disusutkan. Ini kalau pengusaha pembukuan ya, tidak boleh disusutkan atau diamortisasi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas, minimal untuk tambahan pengetahuan. Coba dicek dulu karena kewajiban pajak itu tidak hanya melaporkan secara rutin, tapi juga isinya harus benar, tidak terkecuali untuk pegawai negeri, tapi juga wajib pajak pengusaha, pegawai negeri, karyawan swasta, dan sebagainya. Kita sama-sama berkewajiban untuk menyampaikan SPT secara benar. Benar itu menyampaikan penghasilannya, baik yang final maupun yang tidak final, atau hartanya. Harta itu dari mana? Mau yang warisan juga, yang hibah, yang dari perolehan dari penghasilan kita, itu sebaiknya dilaporkan semuanya ke SPT. Begitu ya. Soalnya nanti kalau nggak dilaporkan, nanti bisa ditandain oleh kantor pajak. Karena seperti saya sampaikan tadi, kantor pajak sudah mengantongi data yang sangat besar. Dari mana-mana nanti akan nge-link Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, Mas Vito, Mbak Ayu, Mbak Manda, terima kasih atas kesempatan saya diberikan untuk sedikit menjelaskan masalah produk baru DJP yaitu PPS. Demikian, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Ruswanto yang sudah mengenalkan kepada kita semua mengenai program pengungkapan sukarela. Nah, teman-teman mungkin sudah mulai melis ya hartanya berapa banyak, lalu ada utang, ada piutang, macam-macam untuk dilaporkan baik di LHK-ASN ataupun untuk kepentingan pajak. Saat ini kita akan beralih ke sesi diskusi tanya-jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang berminat untuk menanyakan mengenai pemaparan materi yang telah disampaikan untuk bisa raise hand atau mengetiknya langsung di kolom chat. Oke, sebelumnya ini ada pertanyaannya dari Bu Yus di kolom chat untuk Bu Selena, tadi juga sudah dijawab ya. Di sini Bu Yus menanyakan apakah bedanya suami istri pisah harta? Apakah jika memiliki NPWP 2 itu pasti pisah harta atau gimana ya? Nah, mungkin Bu Manda boleh menjawab lagi Bu. Mungkin nanti Bu Yus ingin menanyakan langsung. Ya. Izin menjawab untuk pertanyaan Ibu tadi tentang pisah harta. Jadi kan sebenarnya untuk NPWP itu pada dasarnya adalah satu untuk dalam satu keluarga. Kecuali misalkan ya memilih yang tadi pisah harta itu apabila suami istri itu emang dari awal sebelum pernikahan itu sudah memiliki perjanjian pisah harta. Misalkan dia udah ada perjanjian pisah harta, maka dia bisa memilih untuk membuat NPWP masing-masing, memilih untuk pisah harta. Nah, yang kedua, kalau misalkan memilih terpisah, itu tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Jadi dia memang masing-masing suami sama istri, masing-masing mau menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri, seperti itu. Tapi pada dasarnya, dalam satu keluarga itu cukup satu NPWP saja. Jadi misalkan Bapak Ibu masing-masing itu udah punya suami istri masing-masing udah punya NPWP. Tapi istrinya merasa
dia mau menggabungkan NPWP-nya hanya pakai NPWP suami bisa. Jadi NPWP-nya dia sebelumnya yang mungkin dia sudah dapatkan sebelum menikah itu bisa dihapuskan dan digabungkan dengan NPWP suaminya. Jadi nanti dia penghasilannya itu akan masuk ke dalam SPT tahunan suaminya seperti itu. Nah, kalau misalkan dari sebelum nikah itu sudah masing-masing memiliki NPWP, berarti masing-masing emang harus melaporkan SPT tahunannya masing-masing. Cuman istrinya bisa memilih untuk menggabungkan saja NPWP-nya dengan suami. Kecuali dia memang sebelum nikah itu emang ada perjanjian bahwa kita berdua udah ada perjanjian nih untuk pisah harta kayak gitu. Nah, itu baru memang masing-masing harus memiliki NPWP dan melaporkan SPT tahunannya masing-masing karena memang hartanya itu kan masing-masing atas namanya. Jadi nggak digabungkan seperti itu. Tapi kalau misalkan memang sebelum pernikahan itu tidak ada perjanjian pisah harta, maka cukup satu NPWP aja. Jadi pakai NPWP suami, nanti istrinya cukup pakai NPWP suaminya aja dan NPWP-nya dia sebelum itu bisa dihapuskan. Jadi cukup pakai satu NPWP. Itu. Nah, kalau hidup berpisah itu misalkan sudah bercerai. Nah, sudah bercerai, sudah ada keputusan dari pengadilan, akte cerai, nah itu maka dia masing-masing harus memiliki NPWP karena perjanjiannya sudah hidup berpisah seperti itu. Jadi nanti SPT-nya dipilihnya yang HB, hidup berpisah kayak gitu. Terus mungkin bagaimana untuk Ibu tadi ya bertanya apakah ada Ibu Yus, ada lanjutan lagi Bu Yus? Bisa ditulis di chat kalau ada yang perlu ditanyakan. Apakah masih belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau saya nambahin, Mbak, kalau misalkan biasanya kan pegawai di sini suami istri itu punya NPWP masing-masing nih. Iya. Kalau yang tadi Mbak Manda bilang bisa digabungkan ke suami, itu cara menghilangkan istilahnya meleburkan NPWP istri ke suami bagaimana, Mbak? Nanti ada formulirnya untuk penghapusan NPWP. Nah, nanti di formulir itu ada pilihan istri menggabungkan NPWP dengan suaminya, kayak gitu. Jadi di formulir itu nanti kita isi NPWP-nya data NPWP istri, minta untuk dihapuskan untuk NPWP istrinya dan minta untuk digabungkan dengan NPWP suami dan nanti diajukan ke KPP tempat terdaftarnya dari NPWP istrinya itu, seperti itu. Minta untuk dihapuskan NPWP-nya. Supaya nanti cukup pakai NPWP suaminya aja, dilaporkan di dalam SPT tahunan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Manda sudah cukup jelas. Kita lanjut ya Mbak ke pertanyaannya Pak Sapirin. Bagaimana kalau setelah mengisi SPT muncul pesan kurang bayar, tetapi PPh pasal 25 bukan PPh 21? Kira-kira apa maksudnya ya? Apakah ada yang salah saat melakukan pengisian? Silakan, Mbak Manda. Biasanya mungkin yang pertama bisa saja ada kesalahan pada saat mengisi SPT tahunannya. Tapi kalau misalkan udah dirasa sudah benar mengisinya, nanti bisa dicek lagi di bukti potongnya itu. Kadang mungkin bukti potongnya ada kesalahan gitu pengisian, entah itu mungkin penghasilan tidak kena pajaknya berbeda yang di bukti potong sama yang di input di DJP online kayak gitu. Terus kalau misalkan dia itu maksudnya PPh pasal 25, iya. Jadi untuk PPh pasal 25 itu bukan PPh pasal 21, jadi maksudnya itu PPh pasal 25 itu adalah pajak penghasilan untuk orang pribadi. Dianggapnya penghasilannya itu masih ada yang kurang dibayar, makanya dia kodenya adalah PPh pasal 25, karena pasal 25 itu untuk PPh yang kurang dibayar, seperti itu. Tapi dipastikan juga ke bendaharanya bukti potongnya, karena siapa tahu mungkin memang ada kesalahan input angkanya, seperti itu. Untuk kode pajaknya kalau misalkan statusnya kurang bayar, nanti untuk pas membuat billing kekurangan pembayarannya itu adalah 411125.200. Nah, nanti kalau sudah dibayar baru di input NTPN-nya di SPT-nya. Cuma nanti dicek kembali ya bukti potongnya kalau misalkan memang cuman dapat
penghasilan dari satu pemberi kerja harusnya sih sifatnya nihil, tidak mungkin kurang bayar seperti itu. Tapi kalau misalkan ada penghasilan lain selain dari pemberi kerjanya, kemungkinan kurang bayarnya itu bisa jadi karena kan penghasilannya bukan dari pemberi kerjanya aja, mungkin dia punya penghasilan dari usahanya yang lain atau dia mungkin punya penghasilan dari jual beli apa seperti itu, jual beli tanah atau misalnya dia punya penghasilan yang lainnya kayak gitu. Iya. Baik, Pak. Ya, mungkin Pak Firin punya usaha lain mungkin banyak. Oke, nanti misalkan Pak, kalau sama Pak Firin nih mau membayar kekurangannya, misalkan emang kekurangan bayar, itu bisa melalui via apa ya, Mbak? Apa harus kantor pajak atau bagaimana? Kalau misalkan untuk membayar, itu bisa bayar sendiri, misalkan bahkan sebelum membayar kita buat billing dulu. Nah, untuk membuat billing tuh bisa lewat DJP online yang tadi. Kan ada menu lapor, ada juga menu bayar. Nah, nanti di menu bayar itu kita buat dulu billingnya. Kodenya tuh yang tadi saya sebutkan 411125-200. Nah, di situ nanti diinput tahun masa pajaknya, terus besar kekurangan bayarnya berapa. Nah, nanti setelah itu diklik simpan, muncul kode billing. Kode billingnya itu bisa dibayarkan di kantor pos, di bank, atau lewat internet banking juga bisa. Kalau misalkan sudah dibayar, nanti baru bisa diinput SPT-nya, kayak gitu. Jadi pembayarannya bisa lewat bank atau kantor pos atau lewat internet banking juga bisa. Oke, dan bukti pembayarannya nanti itu ya dimasukkan nomornya itu Mbak ya? Iya. Di sistem yang tadi. Oke. Dimasukkan NTPN, ada kode NTPN yang dimasukkan pada saat pelaporan SPT tahunan. Jadi kalau misalkan statusnya itu masih kurang bayar, kita belum bayar, kita mau submit itu nggak bisa, jadi harus dimasukin dulu NTPN-nya, baru bisa disubmit SPT-nya, kayak gitu. Baru bisa klik selanjutnya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Oh iya, mau nambahin juga kalau misalkan suami istri yang tadi punya 2 NPWP, terus ternyata istrinya udah mengajukan penghapusan dan dia mau melaporkan penghasilannya di SPT suami, nanti masuknya itu ke penghasilan final yang bersifat final. Nanti di situ ada penghasilan lainnya, penghasilan istri. Nanti di situ ada kolom penghasilan istri. Nah, di situ dimasukkan penghasilan istrinya sama pajak yang udah dipotong, pajak penghasilan istrinya yang sudah dipotong dimasukkan di situ. Jadi sifatnya final. Jadi istrinya nggak perlu input banyak-banyak, cuman total penghasilan sama pajaknya aja di SPT suaminya, kayak gitu. Oke. Jadi lebih mudah ya untuk istrinya. Iya, satu NPWP lebih mudah. Oke, terima kasih Mbak Manda. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Septa. Izin bertanya untuk Pak Contoh, dari sisi pemerintah dengan adanya tax amnesty ya, pada tahap pertama kemarin, dari sisi ekonomi apakah sangat berdampak pada kenaikan pendapatan negara dari sisi pajak? Apakah adanya TA yang kedua ini menandakan bahwa TA pertama gagal atau saking berhasilnya, makanya diadakan kembali tax amnesty yang kedua? Silakan pada Pak Rosanto. Ya, terima kasih. Iya, jadi dampak dari TA dulu ya, pendapatan TA lumayan. Jadi latar belakang dulu TA itu adalah karena yang utama itu karena banyak sekali para konglomerat lah Indonesia yaitu ya hartanya ditaruh di luar negeri ya. Kan kita sering dengar ya, jadi dapat penghasilan di Indonesia ya, kaya sekali, tapi kok nabungnya di luar negeri ya, menyembunyikannya di luar negeri begitu ya. Jadi dikasih kesempatan waktu itu, tolong dong, apa kamu kita kejar-kejar atau ungkap sendiri, silahkan begitu ya. Jadi makanya dulu itu tahun pajaknya itu dari 1984
dari Undang-Undang Pajak berlaku ya waktu itu pertama kali sampai 2015 ya. Jadi itu basis asetnya begitu ya. Diungkap silahkan ya. Ya pendapatannya ya lumayan ya, walaupun DJP juga secara material mungkin sebenarnya lebih besar kalau diperiksa ya. Ini kan bagaimana, bayangkan tarifnya kan 0,5% bagi UKM atau 2% bagi yang kecil-kecil ya. Paling banyak sampai 5% begitu ya waktu itu ya. Ya secara lumayan lah ya. Artinya pertama dapat setoran, tambah penerima negara ya. Yang kedua membuat basis data. Jadi setelah hartanya para konglomerat, para kita semua lah ya, wajib pajak waktu itu, di samping menebus dengan tebusan sekian persen, sekian rupiah masuk ke kas negara, juga secara basis data jadi terkumpul ya manfaat dari negara begitu. Jadi membentuk basis data yang nantinya jadi bisa untuk apa namanya mengawasi atau jadi nampak nanti harta ini akan dikemanakan gitu. Jadi lebih ya tadi itu dengan adanya basis data sehingga dapat mencerminkan kekayaan yang sebenarnya wajib pajak digunakan untuk apa begitu. Nanti efeknya secara tidak langsung akan menambah pendapatan negara dari sektor pajak begitu. Kemudian kenapa dikasih kesempatan kembali ya? Jadi pertama ini sebenarnya ya tadi itu kita DJP atau negara Indonesia lah ya sekarang ini dengan kerjasama internasional yang makin erat, makin saling membutuhkan ya, itu dengan adanya AEOI tadi ya, automatic fetching ya, tadi di pertukaran data semua negara di dunia ini ya, karena mungkin tadinya saling menyembunyikan karena katakanlah konglomerat Singapura menyembunyikan harta Indonesia ya, tidak dikasih tahu ke Singapura ya, mungkin begitu, atau kita sebaliknya konglomerat kita menabung di Amerika sana ya, tidak dikasih tahu, disembunyikan di sana, tapi lama-lama tidak tahan juga karena semua negara juga saling membutuhkan begitu. Ini orang-orang kita kaya, orang Singapura yang kaya kok hartanya pada di luar negeri. Nah, karena saling membutuhkan itu, akhirnya sepakat untuk saling tukar-tukar data. Ini loh, saya punya warga negara sampean, warga negara Indonesia, punya tabungan di Singapura, punya tabungan di Amerika. Ini loh, kita kasih tahu lah begitu. Ya, jadi dikasih kesempatan karena kalau nggak dikasih kesempatan, ya pertama saling menguntungkan lah ya, dengan keterbatasan petugas pajak juga tidak mungkin akan memeriksa semuanya wajib pajak ya. Tapi kalau nanti ketahuan juga jadi besar sekali, jadi ditawarkan begitu. Tarifnya tadi agak besar 14% karena ini seperti orang jual beli, karena seperti jual mahal karena saya sudah punya data. DJP sudah punya data. Silahkan mau diungkap sendiri atau diungkap nanti oleh pajak dengan pemeriksaan begitu. Jadi begitu Mas. Jadi secara perekonomian ya signifikan, tetap itu menyumbang penerimaan yang cash lah ya. Jadi praktis bagi wajib pajak, juga praktis bagi negara ya. Jadi sampai saat ini sudah sekitar 5.000-an ya wajib pajak mengikut, dengan tebusan sudah triliunan lah ya, sudah lumayan lah ya. Udah nanti sukses mungkin dari sisi pendapatan negara karena tarifnya tidak sebesar yang kalau diperiksa begitu, tapi paling tidak nanti ke depan akan menjadi basis data ya. Harta yang di luar negeri akan ketahuan, dilaporkan di SPT-nya nanti begitu ya. Tadi tujuannya kan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela ya. Yang tadinya kepatuhan itu hanya patuh atau baru patuh ketika diperiksa, sekarang ditawarkan, ayo dong Bapak Ibu wajib pajak ada lapor sendiri dong ya kan, daripada nanti kita periksa begitu. Begitu Mas Vito, Bapak yang nanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ruswanto atas penjelasannya. Mudahan bisa membantu Mbak Septa ya untuk lebih menganalisis hasil di semester 1 2022 nanti. Oke, mengingat waktu sudah menunjukkan hampir 3.40 untuk sudah mendekati akhir ya. Mungkin cukup sekian ini sesi diskusinya. Alhamdulillah rangkaian sharing dan diskusi pada siang ini telah berjalan dengan baik. Kita sudah mendapatkan pencerahan dari kedua narasumber, langsung dari ahlinya, yaitu melalui simulasi pengisian SPT bersama, maka teman-teman diharapkan nanti bisa mencoba langsung melaporkan SPT dan menyelesaikannya sebelum batas akhir. Selain itu, kita juga
Jadi mengetahui ya bahwa pemerintah saat ini sedang membuka program pengungkapan sukarela yang hanya berlaku selama 1 semester hingga Juni 2022. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada Ibu Selena Amanda dan Pak Ruswanto yang telah Mas berbagi Vito bisa materi. tambah sedikit? Oke, silakan Pak Ruswanto. Mumpung ketemu lah ya. Jadi ini juga kita sampaikan tadi PPS atau program pengungkapan sukarela ini adalah bagian dari Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP ya. Kalau di internet, di Google sudah ramai disampaikan Undang-Undang HPP itu apa saja ya. Ini kita sampaikan terutama perubahan yang sangat mendasar PPN ya. Tarif PPN itu yang tadinya 10%, nanti mulai April itu 1 April berlaku 11%. Itu ya. Walaupun aturan turunannya belum turun ya, tapi secara tarif sudah berlaku 11% mulai 1 April, artinya yang mungkin Bapak Ibu bendara, ada yang bendara kantor segala macam ya, nanti kalau rekanan segala macam, nanti kontrak segala macam, itu nanti begitu ada penyerahan pembayaran per 1 April sudah berlaku tarif 11%. Ini mengingatkan saja. Demikian Mas, makasih. Oke, terima kasih Pak Ruswanto. Info yang sangat bermanfaat bagi bendahara ataupun PPK mungkin yang di kantor. Baik, terima kasih kepada Pak Ruswanto dan Mbak Selena Amanda yang telah berbagi materi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk peserta atas antusiasnya yang luar biasa di sesi sharing knowledge hari ini. Saya mohon maaf atas kesalahan dalam sesi ini. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ayu selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Vito selaku moderator. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ruswanto dan Ibu Selena Amanda atas informasinya, atas pengetahuannya. Jadi kita lebih mengenal SPT tahunan seperti apa dan juga program pemerintah tentang pengungkapan sukarela. Termasuk juga sekelumit info tadi yang April bahwa PPN itu akan naik menjadi 11%, itu harus di-note kayaknya untuk bendahara dan pengelola keuangan, karena mungkin kita pasti banyak melakukan pengadaan yang itu pastinya akan harus dikenakan pajak. Jadi di-note banget itu Pak 11%-nya. Terima kasih. Semoga pada acara knowledge sharing ini ke depannya kita lebih mudah ya dalam melaporkan pajak dan menjadikan kita sebagai ASN yang bijak, ASN yang taat pajak. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi paparan dan diskusi tadi, maka sampailah kita di penghujung acara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita tutup acara hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta, serta memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mengingatkan pula untuk kita selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di knowledge selanjutnya. Terima kasih. Gimana?